Jadi ketika peserta pemilu datang ke kita, kalau pemilu presiden berarti capres dan cawapres, seluruh dokumennya kita verifikasi. Ke siapa? Untuk ijazah itu kita minta mereka menyerahkan ijazah, fotokopi ijazah yang telah dilegalisir. Jadi kalau dia alumni Universitas A, maka di situ akan terstamp legalisir dari Universitas A. Jadi tidak pernah akses verifikasi langsung ke universitasnya? Dalam hal kami ragu-ragu dengan dokumen tersebut, maka kami lakukan verifikasi faktual. Pernah nggak dilakukan itu? Kami lakukan. Kasus yang mana? Presiden yang mana? Kalau waktu pencalon Pilpres kapan? Seingat saya kalau pencalonan Pilpres kami tidak ragu dengan dokumen-dokumen yang diserahkan. Jadi belum pernah dilakukan? Verifikasi dilakukan. Nggak, verifikasi kan ada universitas belum pernah dilakukan. Verifikasi saya tidak mengingat ya, karena tim verifikasi itu kan ada tersendiri, teman-teman gitu. Tapi dalam hal kita tidak yakin atau mengalami keraguan-raguan atau ada masukan dari masyarakat, maka kami melakukan verifikasi faktual. Jadi dua tahapan verifikasi kita lakukan. Pertama verifikasi administrasi, kedua adalah verifikasi faktual. Kalau tidak ada keraguan-raguan, kenapa harus dirahasiakan? Di era kami tidak kami rahasiakan. Kami punya sistem informasi namanya Silon, sistem informasi calon. Seluruh dokumen yang diserahkan kepada kita itu kita pampangkan, termasuk dokumen ketika pileg. Itu kan ada puluhan ribu kandidat tuh, kita tampilkan. Nah, seperti disampaikan oleh Ketua Komisi 2 tadi, memang ada dokumen yang tidak harus atau tidak boleh untuk ditampilkan, kecuali ada persetujuan dari yang bersangkutan. Nah, kami di dalam formulir itu kami cantumkan apakah Anda bersedia ditampilkan atau tidak. Nah, pada saat itu semuanya menyatakan bersedia untuk ditampilkan. Jadi sebetulnya justru mereka tertolong gitu ya, karena KPU mempublikasikan profil dirinya gitu. Ini pendidikannya luar biasa. Oh, ini aktivitasnya luar biasa. Itu dicantumkan semua dan kita publikasikan gitu. Oh, begitu. Itulah makanya visi misinya. Gimana, Pak Rek? Itulah makanya mengapa ini harus dibuka soal ijazah misalnya. Bagaimana kita tahu bahwa ijazah itu asli? Boleh jadi KPU-nya tidak terlalu peduli. KPU baru peduli kalau juga ada masukan dari masyarakat. Tapi bagaimana masyarakat mengetahui bahwa ini asli atau tidak kalau mereka nggak pernah melihat ijazahnya? Nah, oleh karena itulah menurut saya ijazah itu bukan dokumen yang dikucilkan, bahkan dokumen yang wajib dibuka kepada publik. Sama seperti LHKPN. LHKPN itu bahkan ketika dibuka pun kita tahu itu kadang-kadang nggak jujur kok mereka membuat LHKPN itu. Masa ada calon presiden misalnya gitu ya, kekayaannya cuma segitu, kita tahu apa yang dilakukannya tiap hari macam-macam dan sebagainya. Ini pun mau ditutup oleh KPU. Pak Juanda, Bapak sebagai ahli hukum, KPK malah mengumumkan LHKPN, benar kan? Kok di sini malah dikatakan nggak boleh lihatnya, malah di sini dokumennya tertutup di KPU, kan bertentangan itu. Gimana menurut Bapak? Ya, tadi saya melanjutkan, itu kan memang dalam konteks negara hukum ini ada 2 dan 3 sebenarnya pedoman. Pertama, seorang pejabat atau lembaga negara itu mempedomani peraturan perundang-undangan. Itu satu. Yang kedua, asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Yang ketiga tentu di situ adalah etika yang perlu dikedepankan. Nah, dari 3 hal tadi, saya melihat 2 dan 3 ini semuanya sudah dilanggar oleh KPU. Nah, kenapa saya katakan seharusnya barang yang seperti yang dikatakan Bang Roy tadi, hal-hal memang tadi sudah ada 2 hal, ada yang memang bisa dibuka, ada yang memang sudah tidak dibuka, memang sudah hak publik itu. Nah, oleh karena itu saya kira ini sangat janggal saya lihat dari tindakan ini. Yang paling saya aneh itu setelah di SK-kan kemudian langsung dibatalkan. Nah, ini kan tidak cermat publik. Oleh karena saya kira ini adalah hal yang sangat perlu kita pertanyakan kepada mereka yang ada di situ, ada apa sebenarnya, apakah tidak memahami soal-soal apa ini adalah kepentingan publik atau ini adalah rahasia. Satu. Yang kedua adalah kelihatan sekali orang hukum atau apa di sana tidak bekerja dengan baik. Saya mengatakan tidak bekerja dengan baik atau sengaja melanggar. Iya, saya masih berpikir positif, tidak bekerja dengan baik. Kan kita punya prinsip, kalau sudah terlalu keluar dari nalar yang normal, must be something wrong. Pasti ada background. Menurut Bapak gimana? Iya, makanya saya masih berpikir begini. Ada sebuah dugaan saya bahwa bisa jadi begitu besar, tadi saya melanjut ke begitu besar pengaruh kekuatan yang dahsyat yang tidak bisa kita sebutkan dalam konteks konkret, tapi ada pengaruh-pengaruh luar sehingga orang hukum di situ tidak bisa bekerja dengan baik karena lebih besar kepentingan kekuasaan yang mempengaruhi dari keputusan itu daripada orang berpikir secara hukum. Misalnya, mungkin saja orang hukum mengatakan ini Pak, jangan dikeluarkan dalam bentuk keputusan. Nah, tapi bentuk ini, saya berpikir positif orang hukum di situ. Tetapi karena begitu besarnya pengaruh dari luar tadi, sehingga mereka nggak apa-apa. Jadi baru satu nih, Narsum mengatakan dugaan ada besar pengaruh sampai nalar hukum tidak berlaku. Ya, saya berani mengatakan begitu. Sebab tidak mungkin tidak. Kita tanya dulu KPU berani nggak mengatakan itu. Coba, apakah benar
Ini pasti karena ada faktor kekuasaan mempengaruhi sampai berani Ketua KPU mengeluarkan SK yang di luar nalar. Saya nggak bisa menyimpulkan ya, tetapi kalau di zaman saya dulu, seluruh prosedur saya ikuti. Misalnya, pertama kami rapat pleno. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Selamat datang. Jadi teman-teman, di sini kita lihat bagaimana perkembangan kasus ijazah palsu Joko Widodo, begitupun juga dengan si Gibran Rakabuming Raka. Di sini teman-teman, kita lanjutkan di sini, dan sebelumnya kita lihat bagaimana pendapat dari para netizen tentang cuplikan video ini. Di sini teman-teman diteruskan, kejar terus Pak Hotman, rakyat sangat mendukung hasilnya. Ayo Bang Hotman, bantulah rakyat Indonesia. Kalau rakyat melamar kerja pakai ijazah palsu aja bisa dipidana, nggak adil itu. KPU bergetar kalau berhadapan dengan Hotman karena ada dokumen yang dirahasiakan. Hotman ideas best. Copot Kapolri dan Komisioner KPU demi hukum dan kebenaran. Gelamar kerja ataupun industri aja ijazah asli diminta aja. KPU bobrok, jadi tinggal kejujuran dari yang bersangkutan untuk terus terang yang terbongkar, dan itu akan merugikan yang berusaha berbohong. Jadi udahlah KPU jujur aja, janganlah ditutup-tutupi kejanggalan dan kebusukan di negara ini. Kemudian KPU, Kapolri, dan UGM Universitas Gadjah Mada sama berkomplot dengan Jokowi buat menipu rakyat dan berusaha menutupi ijazah palsu Joko Widodo. KPU melihat ijazahnya Jokowi mosok gak ragu, foto dalam ijazahnya beda dengan orang yang lain. Kemudian lanjut di sini teman-teman, korupsi dan pemalsuan dokumen ijazah betul-betul telah dilakukan rezim Jokowi dan keluarganya. Namun sampai saat ini pihak berwenang tidak berani dalam memproses hukum atas Joko Widodo ini. Kemudian teman-teman sangat sedih ya. Indonesia ditipu Jokowi. Gibran dengan memalsu ijazahnya. Gibran segera dicopot sebagai wapres yang tidak punya kemampuan apa-apa. Kemudian di sini teman-teman, gunanya ijazah asli bagi sebuah negara yang berkembang di Indonesia dalam menakodai suatu negara yang besar, RI 1, RI 2, demi kedaulatan sebuah negara. Jangan lupa kelak di sana Anda ditanya lagi 270 juta rakyat di sana saksinya. KPU harus diusut dan diadili sebab telah melakukan kesalahan besar dengan meloloskan Gibran sebagai cawapres. Orang punya ijazah sarjana asli susah dapat kerja. Ini orang yang tidak punya ijazah sarjana bisa jadi pres dan wapres. Memalukan sekali Indonesia seperti ini ya. Kemudian di sini teman-teman, KPU ngomong berbelit-belit verifikasi faktual dilakukan, tapi selama ini belum pernah dilakukan. Harusnya 100% verifikasi ke kampus pantas sengaja dibiarkan sehingga lolos. Mestinya asli ditunjukkan, masuk SMP, ijazah SD asli harus ditunjukkan. Segede untuk nasional sengaja hanya kopi legalisir, aneh dan lucu, sengaja bikin sendiwara, konyol yang menghancurkan negara ya. Kemudian teman-teman di sini semakin dalam digali, semakin kelihatan bobroknya penerapan hukum di negara yang katanya berdasar pada hukum. Siapa yang takut dengan geng Solo? Kami rakyat di Indonesia siap untuk mengepur geng Solo. Kemudian di sini teman-teman diteruskan, baru tekuak para KPU gak jelas dari gelas dasar jadi DRS jadi RI, dari ijazah setara SMA, gaji besar kerja tak becus. Jadi ayo Bang Hotman, tunjukkan kemampuanmu, rakyat menunggu yang keadilan yang nyata, tidak tebang pilih. Kupas habis, suarakan keadilan demi bangsa Indonesia yang tercinta ini. Sebenarnya kejujuran, taat hukum, dan perlu akan tetapi begitu banyaknya ketidakjujuran, sehingga harapan bangsa dan negara sangat diragukan. Semoga Bapak Prabowo bersihkan yang tidak kejujuran. Kemudian teman-teman, bicara yang benar atau diam, Allah SWT yang maha tahu dan mengalirkan kekuasaan kepada hambanya yang dikehendaki kebenaran mengalahkan kebatilan. Kemudian di sini teman-teman, bukan Pak Hotman Paris Daja, seluruh Indonesia harus bersatu. Dukung Pak Paris yang bela kebenaran. Jadi semoga Bang Hotman semakin kesini semakin jujur, lurus, tegas, karena semua manusia akan menimpa kemantan dan setel ya. Kemudian teman-teman di sini diteruskan, setelahnya akan ada perhitungan. Semoga Bang Hotman lebih lurus ya, sehat selalu.
Kemudian teman-teman diteruskan di sini sudah jelas kasus yang menumpang, namun hukum masih membela penguasa. Betul, siapapun orangnya, yang komplongnya, negaranya, presidennya, gurunya, kalau tidak jujur pasti akan ruwet, bangkrut, hancur. Kemudian teman-teman di sini mantul Pak Hotman desak kejujuran KPU, dan karena uang haram KPU menutupi kebohongan. Maka dan KPU, MK dan KPU tuh harus tanggung jawab, jangan sampai terulang lagi milih pemimpin. Bagaimana mau negara ini penuh rekayasa dan penuh yang namanya kebohongan. Kemudian lanjut di sini teman-teman, Bang Hotman terima kasih masih peduli dengan keadaan negara seperti ini. Rakyat kecil jadi ngerti ada apa yang sebenarnya ya. Lanjut di sini teman-teman diteruskan, padahal semua institusi kenapa maunya diiming-iming uang, jabatan, dan lain-lain, sedangkan tidak sekadar ini adalah tujuan politiknya yang akan membahayakan negara dan bangsa. Harapan rakyat secepatnya ini negara harus segera diselamatkan dari tujuan-tujuan politiknya yang tidak sesuai yang diharapkan rakyat. Salam cerdas dan akal sehat. Lanjut di sini teman-teman, perbuatlah sesukamu, tapi ingat semua yang Anda lakukan nantinya akan dibalas. Jangan hanya dibicarakan, wajib dieksekusi. Ahok juga geram adili ijazah palsu. Kemudian lanjut di sini teman-teman diteruskan, ayo Bang Hotman Paris tegakkan terus kebenaran dan kejujuran di negara ini. Jangan biarkan negeri ini hancur dipimpin orang-orang yang tidak jujur. Lanjut di sini teman-teman, saran kami sebagai rakyat, untuk yang akan datang semua diperintahkan apa pakai ijazah aslinya, karena untuk mimpin negara Pak jangan bohongi rakyat ya. Coba sekarang diadakan razia ijazah biar tidak ada dusta di antara pemerintahan dan rakyat. Emang Pak Hotman KPU harus tanggung jawab, emang untuk kepentingan rakyat Indonesia ya harus jujur ya. Kalau untuk kepentingan pribadi atau keluarga jangan dibiarkan, agar negara ini pemimpinnya harus jujur. Pak Hotman harus kejar terus Bang kebohongan, bongkar, jangan sampai rekayasa terus, berjuang terus Pak Hotman. Lanjut di sini teman-teman, Pak Hotman Paris Hutapea bongkar kebohongan ijazah palsu Fufu Fafa dan Jokowi, rakyat Indonesia biar mengetahui KPU jangan bohong terus. Di mana ada kemudahan, tentunya ada sesuatu niat jahat dan curang. Dalam hal ini KPU terlihat jelas gagap, berkesan ada sesuatu yang disembunyikan. Tidak pilih tuntut pejabat KPU yang disiplin, tegas, jujur dengan pejabat yang asal akan menghambat dan membuka permainan yang merugikan berbangsa dan bernegara ke depan. Semoga NKRI jujur, adil, dan makmur. Lanjut di sini teman-teman, tolong Pak Presiden Republik Indonesia Prabowo tegakkan hukum biar rakyat makmur. Terima kasih, saya selalu bersyukur. Kejar terus Pak Hotman, semua rakyat udah tahu siapa Jokowi dan anaknya Gibran yang sebenarnya. Lanjut di sini teman-teman, sekarang jadi polemik KPU jeli tentang dokumen calon pejabat publik. Oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini NKRI harga mati.